Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa arkanul haji arba'atun, dan rukun-rukun haji yaitu ada 4. Ahaduha al-ihramu ma'an niyati. Adapun yang pertama ialah ihram disertai dengan niat. Niatid dukhuli fil haji, yakni niat masuk ke dalam ibadah haji. Watsani al-wuqufu bi Arafah. Adapun yang kedua ialah wukuf di Arafah. Wal muradu hudurul muhrimi bil haji lahzatan, dan yang dimaksud ialah kehadiran orang yang berihram untuk haji dalam waktu yang sebentar. Ba'da zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma Arafah, pada hari Arafah. Wa huwal yaumut tasi'u min dzulhijjati, yaitu hari ke-9 pada bulan Zulhijjah. Bi syarti kaunil waqifi ahlan bil ibadati, dengan syarat orang yang wukuf merupakan ahli ibadah. La majnunan, bukan orang yang gila, wala mukman alaihi, dan bukan pula orang yang ayan. Wa yastamirru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri, dan berlanjut waktu wukuf hingga terbitnya fajar pada hari raya kurban. Wa huwal asyir min dzulhijjati, yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah. Wa tsalitsu at-tawafu bil baiti. Adapun yang ketiga ialah tawaf di Baitullah. Sab'a tawafatin, sebanyak 7 kali. Ja'ilan fi tawafihi al-baita an yasarihi, dengan menjadikan ketika tawaf Baitullah berada di sebelah kirinya. Mubtadi'an bil hajaril aswadi, dimulai dari hajar aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi jami'i badanihi, dengan mensejajarkan seluruh badannya ke hajar aswad ketika berjalan. Falau bada'a bi ghairil hajari lam yuhsab lahu, maka jika ia memulai selain dari hajar aswad maka tidak dihitung. Warabi'u as-sa'yu bainas safa wal marwati. Adapun yang keempat ialah sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Wa syartuhu, dan syaratnya ayyabda fi awwali marratin bis Safa, ia memulai pertama kali di bukit Safa. Wa yaktima bil marwati, dan mengakhirnya di bukit Marwah. Wa yusabu dhahabuhu, dan dihitung perjalanannya minas Safa ila marwati marratan, dari bukit Safa ke Marwah sebanyak 1 kali. Wa auduhu minha ilaihi marratan ukhra, dan sekembalinya dari bukit Marwah ke Safa sebanyak 1 kali pula. Was-Safa bil qasri tarafu jabali Abi Kubaisin, dan bukit Safa dengan berakhiran alif qasar merupakan puncak gunung Abi Kubais. Wal marwatu bi fathil mimi alamun alal maudhi'il ma'rufi bi Makkah, dan Marwah dengan fathah mimnya merupakan nama dari sebuah tempat yang diketahui di Makkah. Wa baqiya min arkanil haji al halqu awit taksiru, dan yang tersisa dari rukun-rukun haji yaitu mencukur atau memendekkan rambut. In ja'alna kullan minhuma nusukan, jika kita menjadikan setiap dari keduanya merupakan ibadah. Wa huwal masyhur, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur. Fa in qulna inna kullan minhuma istibahatu mahzurin, sesungguhnya jika kita mengatakan sesungguhnya setiap dari keduanya itu merupakan istibah atau mahzur, falaisa minal arkani, maka tidak termasuk dari rukun-rukun. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kullil arkani sabiqati, dan wajib mendahulukan ihram atas setiap rukun-rukun yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memahami makna daripada pasal tentang rukun-rukun haji. Rukun haji ialah sesuatu yang wajib dikerjakan, tidak dapat diganti oleh dam atau denda, dan tidak dapat pula ditinggalkan. Kapan ditinggalkan maka hajinya terhitung tidak sah. Di sini musannif memberikan penjelasan bahwasanya rukun haji itu ada 4. Yang pertama ialah al-ihramu ma'an niyati, berihram disertai dengan niat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal-amal kebaikan tergantung niatnya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Adapun yang kedua ialah wukuf di Arafah, yakni hadirnya orang yang berihram di padang Arafah dalam waktu yang sebentar setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga berlanjut waktunya pada terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah, dengan syarat orang yang berwukuf merupakan ahli ibadah, yakni yang bisa memenuhi prosedur beribadah. Adapun yang ketiga ialah at-tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah. Yang dimaksud di sini ialah tawaf ifadah, dengan dilakukan sebanyak 7 kali, dengan menjadikan saat tawaf itu Baitullah berada di sebelah kirinya, dan dimulai dari Hajar Aswad dengan mensejajarkan seluruh badannya di Hajar Aswad ketika berjalan. Maka jika ia memulai selain dari Hajar Aswad maka tidak dihitung. Adapun yang keempat ialah sa'i
di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hal ini dilakukan untuk mengenang perjuangan Siti Hajar dalam mencarikan air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang dimulai dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 1 kali, dan sekembalinya dari Bukit Marwah ke Safa yang dihitung sebanyak 1 kali pula, yakni yang kedua kali. Kemudian yang terakhir atau yang tersisa dari rukun-rukun haji itu ialah tahallul, yakni mencukur atau memendekkan rambut. Di sini ada 2 qaul. Yang pertama, jika menjadikan sebagaimana ia termasuk ibadah, maka ia termasuk pula rukun, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur. Dan qaul kedua, jika kita menjadikan sebagai istibah atau mahzur atau hal-hal yang membolehkan perkara yang dilarang sebelumnya, maka ia tidak termasuk dari rukun. Setelah memahami makna dari pasal ini, marilah kita beralih ke penjelasan i'rab. Pada lafaz in ja'alna kullan minhuma nusukan, in merupakan adatus syarti, adat syarat yang membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat, yang dimana in menjazamkan 2 fiil, yakni fiil syarat dan jawab syarat itu sendiri. Mana fiil syaratnya? Fiil syarat dalam lafaz in ialah ja'alna, yang dimana ia termasuk fiil madi berakhiran sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik sebagaimana ditasrifan. Ja'ala ja'ala ja'alu, ja'alat ja'alata ja'alna, ja'alta ja'altuma ja'altum, ja'alti ja'altuma ja'altunna, ja'altu ja'alna. Ja'ala merupakan fiil yang membutuhkan 2 maf'ul. Maf'ulun bi pertama dari lafaz ja'alna ini ialah kullan. Kullan adalah isim yang senantiasa mudhaf, yang dimana dia bertanwin. Padahal tanwin di sini bukan tanwin tamkin atau tanwin yang masuk pada isim mu'rab. Tanwin apa? Lantas ia adalah tanwin iwad atau tanwin pengganti. Tanwin iwad itu ada 3. Iwadun anil ismi, anil harfi, dan anil jumlah. Di sini ia termasuk iwadun anil ismi, yang dimana takdir sebenarnya in ja'alna kullal halki awit taksiri minhuma nusukan. Kemudian maf'ulun bi kedua dari lafaz ja'alna ialah nusukan. Ia termasuk sigot masdar dari kata nasaka yansuku nusukan. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan untuk mereka yang sedang haji, semoga haji mereka menjadi mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.